Ya, untuk informasi yang pertama, pemirsa, ini kita lihat ada Raja Abdullah II dari Yordania yang bertemu Presiden Prabowo, begitu ya, Presiden kita. Ini pertemuannya di Amman Yordania pada Rabu 25 Februari dan dalam pertemuan tersebut Presiden Prabowo Subianto ini menerima apresiasi sekaligus sambutan hangat dari Raja Abdullah II bin Al Hussein atas komitmen Indonesia dalam memperjuangkan solusi dua negara Israel dan Palestina dalam konflik global. Ya pemirsa, apresiasi tersebut disampaikan dalam pertemuan bilateral antara Indonesia dengan Kerajaan Yordania Hashimiyah. Raja Abdullah II menekankan peran Indonesia dalam sebuah tantangan di wilayah itu yang memang sangat penting. Ia pun mengungkap sudah mengetahui komitmen Prabowo pada solusi dua negara dan bagaimana Prabowo menghargai masa depan orang-orang positif. Raja Abdullah II menekankan upaya yang dilakukan oleh Indonesia untuk menciptakan perdamaian merupakan langkah yang sangat penting. Hal tersebut diklaim memberikan makna mendalam bagi rakyat Yordania. Dalam kesempatan tersebut, Raja Abdullah II juga menyampaikan kesiapan Yordania untuk mendukung peran Indonesia dalam upaya tersebut. Menurutnya, Indonesia memiliki posisi strategis baik secara politik maupun ekonomi. Indonesia dan Yordania memiliki hubungan diplomatik yang telah terjalin erat selama beberapa dekade. Ini mencakup berbagai bidang strategis, mulai dari pertahanan hingga investasi. Kedekatan historis tersebut kemudian memperkuat hubungan persaudaraan antara kedua negara. Raja Yordania kedua mengatakan selalu menyenangkan bertemu Presiden Prabowo, terutama di rumah kedua Prabowo yang disebut sebagai Yordania. Dirinya menekankan bahwa mereka berdua memiliki hubungan persaudaraan yang sangat istimewa selama bertahun-tahun. Dan kita ke informasi berikutnya pemirsa, ada Wali Kota New York City, Zohran Mamdani terlihat berbagi makan sahur bersama para pekerja layanan kebersihan saat badai salju melanda kota tersebut Senin waktu setempat. Momen itu berlangsung di tengah cuaca musim dingin ekstrim dengan suhu rendah dan tumpukan salju yang mengganggu aktivitas warga. Dalam video yang beredar di media sosial, Mamdani tampak duduk dan berbincang dengan para pekerja penting termasuk petugas kebersihan dan layanan darurat sebelum waktu subuh tiba. Kebersamaan itu berlangsung dalam suasana hangat meski kondisi cuaca di luar sangat dingin, mencerminkan dukungan komunitas selama bulan Ramadan. Mamdani menekankan dalam unggahannya di media sosial bila dirinya bersyukur kepada para pekerja publik yang menjaga New York City tetap beroperasi terutama saat badai salju. Ia menyebut kegiatannya dimulai dengan sahur pukul 5 pagi bersama petugas dari Dinas Kebersihan, yaitu Sanitasi New York yang bertugas membersihkan salju dan memastikan jalan tetap dapat dilalui. Mamdani juga mengunjungi garasi Randall's Island milik Departemen Pertamanan dan Wisata, gudang bajak salju di kawasan Flushing, serta operasi penaburan garam yang dijalankan Departemen Transportasi. Dalam keterangannya, ia menegaskan bahwa para pekerja inilah yang selalu hadir untuk kota, bahkan dalam kondisi cuaca paling menantang. Aksi tersebut menuai respons positif dari banyak warga yang menilai langkah Mamdani sebagai bentuk apresiasi langsung kepada para pekerja garis depan. Di tengah badai salju dan suasana Ramadan, kebersamaan itu menjadi simbol dukungan moral bagi mereka yang tetap bertugas memastikan aktivitas kota berjalan normal. Kita ke informasi berikutnya pemirsa, yakni terkait Amerika Serikat yang meningkatkan kehadiran militernya secara signifikan di sekitar Iran dengan mengerahkan lebih dari 150 unit pesawat ke sejumlah pangkalan di Eropa dan juga Timur Tengah. Pengerahan ini dilakukan setelah putaran kedua perundingan nuklir antara Washington dan Teheran berakhir tanpa terobosan pada 17 Februari lalu. Berdasarkan data pelacakan penerbangan dan citra satelit yang ditinjau Washington Post, peningkatan kekuatan tersebut menjadikan kehadiran militer Amerika Serikat di kawasan berada pada salah satu level terbesar dalam lebih dari 2 dekade sejak sebelum Perang Irak pada 2003. Langkah ini terjadi di tengah meningkatnya tekanan Presiden Amerika Serikat Donald Trump terhadap Iran terkait program nuklirnya. Mantan Wakil Asisten Menteri Pertahanan Amerika Serikat untuk Timur Tengah, Dana Stroul menjelaskan tingkat kekuatan besar yang dikumpulkan berarti militer Amerika Serikat dapat melaksanakan apapun yang diputuskan Trump. Mulai dari kampanye berkelanjutan dan sangat kinetik hingga serangan yang lebih terarah dan terbatas.
Para analis menilai pengerahan kali ini melampaui peningkatan militer yang terlihat sebelum serangan Amerika Serikat terhadap fasilitas nuklir Iran pada Juni tahun lalu. Aset yang dikumpulkan dinilai menunjukkan kesiapan untuk kampanye udara selama beberapa hari tanpa melibatkan invasi darat. Secara keseluruhan, Washington kini memiliki lebih dari selusin kapal perang di Timur Tengah, termasuk 1 kapal induk, 9 kapal perusak, dan 3 kapal tempur pesisir. Kehadiran 2 kapal induk Amerika Serikat sekaligus di kawasan tersebut dipandang sebagai sinyal kuat bahwa Washington tengah menyiapkan berbagai opsi militer di tengah ketegangan yang terus meningkat dengan Iran. Departemen Perdagangan Amerika Serikat atau DOC pada Selasa pekan ini resmi mengumumkan pengenaan bea masuk imbalan atas sel dan panel surya yang diimpor oleh perusahaan-perusahaan di India, Indonesia, dan juga Laos. Langkah ini diambil sebagai upaya untuk melawan subsidi yang mendukung industri di ketiga negara Asia tersebut. Secara rinci, Amerika Serikat menetapkan tarif subsidi umum sebesar 125,87% untuk impor dari India, 104,38% untuk impor dari Indonesia, dan 80,67% untuk impor dari Laos. Berdasarkan data perdagangan pemerintah, ketiga negara tersebut menyumbang nilai impor senilai 4,5 miliar dolar Amerika Serikat atau setara 75,73 triliun rupiah pada tahun lalu. Ini sekitar 2/3 dari total impor sepanjang 2025. Selain tarif umum, DOC juga menghitung tarif individu bagi perusahaan. Mundra Solar di India misalnya dikenakan 125,87%, di Indonesia PT Blue Sky Solar dikenakan 143,3%, sementara PT Rex Solar Energy sebesar 85,99%. Ada pula Solar Space Technology Seoul Co dan Vietnam Synergy Joint Stock Company di Laos masing-masing dikenai 80,67%. Keputusan ini merupakan rangkaian terbaru dari pengenaan bea masuk selama 1 dekade terhadap impor produk surya murah dari Asia yang sebagian besar diproduksi oleh perusahaan-perusahaan asal Cina. Berdasarkan lembar fakta yang diunggah di situs resmi DOC, lembaga tersebut menghitung tarif subsidi umum bagi para importir. Melalui keputusan tersebut, pejabat perdagangan Amerika Serikat mengatakan mereka mendukung pemilik pabrik tenaga surya domestik setelah menemukan bahwa perusahaan yang beroperasi di 3 negara itu menerima subsidi pemerintah. Hal ini membuat produk Amerika Serikat menjadi tidak kompetitif di pasar sendiri.